Budak Bayangan bab 121. Dalam 10 menit berikutnya, fondasi pandangan dunia Sunni terguncang sampai ke intinya. Kai telah menenggelamkannya dalam semburan pertanyaan, yang semuanya tidak ada hubungannya dengan hal yang bahkan sangat penting. Apa yang menarik bagi Sleeper yang menawan adalah hal-hal yang sangat aneh seperti jenis sepatu apa yang sedang menjadi mode. Selebriti mana yang mengenakan apa pada upacara penghargaan yang sombong? Siapa di antara mereka yang memiliki skandal dan tentang apa skandal itu? Apa kegemaran menari terbaru? Dan sebagainya. Dia selalu ingin tahu tentang jenis omong kosong bodoh itu dan sama sekali tidak peduli dengan semua rahasia gelap Sunni. Itu hampir menghina. Lebih buruk lagi, Sunni merasa seperti orang bodoh karena dia tidak bisa memberikan satu jawaban pun. Apa yang dia ketahui tentang mode dan budaya tinggi? Tidak ada apa-apa. Setelah beberapa saat, antusiasme Kai memudar. Menatap Sunni dengan wajah lucu yang berkecil hati, dia menghela napas dan dengan lembut menanyakan satu pertanyaan terakhir. Sunni, katakan dengan jujur. Apakah kamu juga seorang hikikomori di dunia nyata? Sunni berkedip. Apa yang dibicarakan orang bodoh ini? Sebuah apa? Kai berdeham dan memberinya senyum minta maaf. Kamu tahu. Seorang pertapa. Seorang pengurung diri. Seseorang yang tinggal di bawah batu. Sunni menatap pemuda tampan itu. Merasa dunia benar-benar berhenti masuk akal sejak mereka bertemu. Apa yang kamu bicarakan? Kenapa aku harus tinggal di bawah batu? Kamu akan mati kedinginan. Aku pernah tinggal di peti kemas, tapi paling tidak ada 4 dinding dan atap. Kai menghela nafas sekali lagi dan berbalik. Begitu. Yah, maaf mengganggumu. Hanya saja aku sudah terjebak di tempat ini selama sekitar 2,5 tahun, dan kehidupan di sini sangat monoton. Profilnya yang cantik memancarkan kemurungan dan kesedihan, seolah-olah Kai meratapi sesuatu yang serius, bukan omong kosong. 2,5 tahun. Tolol itu bertahan di sini selama 2,5 tahun? Sunni terkejut mendengarnya. Kai tampak seperti pria yang baik, tapi bukan seseorang yang cocok untuk mimpi buruk yang kejam di Forgotten Shore. Mungkin dia telah meremehkan penidur yang menawan. Atau mungkin ada alasan lain yang jauh lebih sederhana. Sunni mengerutkan kening. Ada sekelompok orang yang cenderung tinggal paling lama di sini. Tiba-tiba curiga, dia bertanya dengan nada dingin, apakah kamu bagian dari geng Gun Lauk? Kai menatapnya dengan heran. Lalu, dia terkekeh. Astaga, tidak. Jika ada satu hal yang benar-benar aku benci, itu adalah pengganggu seperti dia. Aku lebih baik mati daripada menjadi salah satu antek Gun Lauk. Plus, pria itu tidak memiliki gaya. Armor miliknya adalah hal paling mengerikan yang pernah saya lihat. Namun, setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba terdiam dan menambahkan setelah beberapa detik dengan suara sedih, tapi aku memang menerima pekerjaan dari letnanya dari waktu ke waktu. Itulah alasan mengapa dia mentolerir keberadaanku, jadi aku tidak punya pilihan. Sunni ragu-ragu sejenak, tapi kemudian memutuskan bahwa dia mempercayai penidur lainnya. Dia benar-benar tidak terlihat seperti salah satu preman Gun Lauk. Selain itu, jika dia salah satu dari mereka, tidak ada orang waras yang berani menculik dan memenjarakannya. Anggota kohort Gun Lauk hampir tak tersentuh. Yang berarti bahwa Kai, memang, jauh lebih mampu daripada yang pernah Sunni berikan padanya. Menarik. Menyadari bahwa isak tangis menakutkan dari binatang jatuh telah tumbuh cukup jauh, dia mengalihkan pandangannya ke bayangan dan memastikan bahwa makhluk mengerikan itu sudah jauh. Sambil berdiri, Sunni melepaskan botol kaca itu dan berkata, kita aman sekarang. Saatnya bergerak.
Begitu mereka siap untuk pergi, dia memanggil bayangan itu kembali dan bersiap untuk mengambil langkah pertama ke depan. Namun, kemudian Sunni tiba-tiba berhenti dan menatap pemanah muda yang menawan itu dengan ragu. "Hei, Kai, bisakah aku mengajukan pertanyaan juga?" Penidur yang lebih tua tersenyum, kejujuran dan semangat tertulis di seluruh wajahnya. "Tentu saja." Sunni terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan suara aneh, "Armormu itu. Apakah kamu memakainya karena itu yang terbaik yang bisa kamu dapatkan, atau karena terlihat bagus?" Kai menatapnya dengan bingung. Mengangkat satu alis yang indah, dia berkata, "Saya tidak mengerti pertanyaannya. Apakah ada bedanya?" Sunni menutup matanya, mendesah, dan berbalik. "Sudahlah, ayo pergi." Saat matahari terbit di atas cakrawala, mereka masuk lebih dalam ke kota, perlahan mendekati pusatnya. Kastil itu berdiri di atas bukit tinggi di tengah kota terkutuk. Itu megah dan megah, dengan lusinan menara menjulang ke udara, masing-masing didukung oleh sejumlah lengkungan dan tiang yang rumit. Gargoyle yang aneh sedang menatap reruntuhan dari bawah atap. Jalan menuju kastil sama mengesankannya dengan kastil itu sendiri. Itu sempit dan dibentengi dengan kuat, mengitari bukit dengan cara yang memungkinkan para pembela kastil untuk tanpa henti menghujani panah ke bawah pada setiap penyerang yang mungkin. Di ujung jalan, sebuah tangga megah mengarah ke gerbang kastil. Di depannya, pernah ada platform batu yang luas, yang dimaksudkan sebagai tempat berkumpulnya para prajurit jika musuh entah bagaimana menembus semua kecuali satu garis pertahanan terakhir ini. Sekarang, peron telah berubah menjadi pemukiman darurat, dengan bangunan-bangunan kecil lusuh yang terbuat dari batu, kayu, dan apapun yang bisa didapatkan oleh penghuni perkampungan kumuh ini berdiri dengan kacau di sana-sini, membentuk kelompok-kelompok yang berantakan dan gang-gang sempit. Tempat ini tidak tampak seperti pinggiran tempat Sunni dibesarkan, tetapi memiliki suasana kesengsaraan, ketakutan, dan keputusasaan yang sama. Saat mereka berdua mendekati pemukiman luar, beberapa sleeper menyapa Kai dengan senyum ramah. "Hei, Knight, senang bertemu denganmu, Bung. Kemana saja kamu akhir-akhir ini?" Kai tersenyum malu. "Ah, kamu tahu, terbang ke sana kemari. Bagaimana denganmu, sobat?" Sementara pemuda menawan itu berbasa basi dengan kenalannya, Sunni dengan hati-hati melihat sekeliling. Tempat itu tanpa disadari telah berubah sejak terakhir kali dia berada di sini. Permukiman itu sendiri tampak hampir sama, hanya dengan beberapa bangunan yang sedikit berubah bentuk. Orang-orang, bagaimanapun, orang-orang entah bagaimana tampak lebih bersemangat dan percaya diri, seolah-olah rasa takut akan kematian dan kelaparan yang selalu ada tidak lagi mendesak. Namun, ada perasaan tegang yang aneh di udara. Kurasa dia juga sibuk dalam 3 bulan ini. Akhirnya berhasil mengakhiri percakapan, Kai menoleh padanya dan tersenyum meminta maaf. "Maaf soal itu." Sunni mengerutkan kening. "Mengapa mereka memanggilmu malam?" Pria muda yang menawan itu menatapnya, lalu berdeham dan berkata dengan sedikit keanehan dalam suaranya. "Oh, kamu benar-benar tidak tahu?" "Ya, itu semacam nama panggilan. Nightingale, begitulah aku dikenal di sekitar bagian ini." Nama panggilan yang bodoh, pikir Sunni, dan memutuskan untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Dia tidak sabar untuk meninggalkan tempat yang menyedihkan ini. "Baiklah, karena kita di sini, saatnya menepati janjimu." Kai memberinya anggukan. "Tentu. Apa yang perlu saya lakukan?" Sunni melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mendengar mereka, dan berkata, "Sederhana saja.
Pergilah ke kastil dan cari tahu siapa yang menjual kenangan, dan berapa harganya. Lalu kembali dan laporkan padaku. Rekannya berkedip beberapa kali, jelas terkejut, lalu mengangkat bahu. Tidak masalah, tapi itu akan memakan waktu cukup lama. Jika Anda menginginkan informasi sebaik mungkin, tentu saja. Sunny meringis. Lakukan sesukamu. Aku akan menunggumu di gang sebelah sana. Kai menatapnya untuk terakhir kalinya, tersenyum, dan berjalan pergi. Merasa gugup dan tegang, Sunny berjalan ke gang terpencil dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Dia berusaha menjadi sekecil dan tidak terlalu mencolok. Berada di sini membuat kulitnya merinding. Mungkin keputusannya untuk kembali adalah sebuah kesalahan. Mungkin dia harus berbalik dan pergi. Namun, dia tidak melakukannya. Jauh di lubuk hati, dia tahu bahwa dia harus mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kenangan sebanyak mungkin, agar bayangannya bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin. Mungkin dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan ini lagi. Waktu perlahan berlalu. 1 jam berlalu, lalu 1 jam lagi. Kai benar-benar memanfaatkan waktunya untuk mengumpulkan informasi yang Sunny minta darinya. Namun, tidak ada hal buruk yang terjadi. Belum. Sunny hampir mulai percaya bahwa dia gugup untuk apa-apa, tapi kemudian, tentu saja, hal yang paling dia takuti menjadi kenyataan. Suara yang tenang dan familiar tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di belakangnya. Hai, Sunny. Dia membeku, merasa seperti binatang buas yang terperangkap, dan kemudian perlahan berbalik. Ekspresi aneh dan rumit muncul di wajahnya. Sambil memaksakan senyum, Sunny menjilat bibirnya yang tiba-tiba kering dan berkata, "Hei, Nev, lama tidak bertemu." Budak Bayangan bab 122. Nevis banyak berubah sejak terakhir kali Sunny melihatnya. Dari luar, dia terlihat hampir sama tinggi, kokoh, dan anehnya jauh, seolah-olah berada agak terpisah dari bagian dunia lainnya. Dia masih mengenakan Starlight Legion Armor, yang menonjolkan garis anggun dari tubuhnya yang ramping dan lentur. Hanya sekarang, ada juga jubah putih yang menutupi bahunya, warnanya mirip dengan logam murni dari armor pelat yang elegan. Rambut perak Changing Star sekarang jauh lebih panjang, hampir mencapai bahunya. Tanpa potongan pendek tomboy, anehnya dia terlihat dewasa dan feminin, membuat jantung Sunny berdegup kencang. Mata abu-abunya yang tenang tetap mencolok seperti biasa. Namun, perubahan sebenarnya tersembunyi jauh lebih dalam. Mungkin hanya orang yang mengenalnya sebaik Sunny yang bisa memperhatikan mereka. Atau mungkin justru karena dia telah mengenalnya dengan sangat baik sehingga tabir ketidakpedulian yang menutupi dirinya yang sebenarnya pecah, mengungkapkan perasaan yang lebih dalam di baliknya. Nevis tampaknya jauh lebih hidup sekarang, jauh lebih hadir. Matanya bersinar dengan tekad dan tekad, memancarkan perasaan percaya diri yang hampir menular. Ini adalah kekuatannya. Kekuatan keyakinan. Sunny menggigil di bawah tatapan itu. Nev adalah orang yang paling ingin dia temui dan, pada saat yang sama, berharap tidak akan pernah bertemu lagi. Dia adalah alasan sebenarnya mengapa dia harus meninggalkan kastil. Diaduk terjaga oleh pertemuan ditakdirkan ini, semburan kenangan naik ke permukaan pikirannya. Andai saja dia tahu saat itu. Yah, itu tidak akan mengubah apapun, sungguh. 4 bulan yang lalu, pada malam mereka berkelana ke laut terkutuk dengan perahu yang terbuat dari tulang belulang iblis, Sunny menggigil di tiup angin. Setelah keabadian yang dihabiskan dalam pelukan kegelapan yang dingin, malam tanpa akhir dari pelarian mereka akhirnya menarik napas terakhirnya. Dia bergeser dan berbelok ke timur,
di mana garis hantu ungu pucat muncul di cakrawala. Dengan gemetar, dia menjilat bibirnya dan berkata dengan suara serak cas. Casey, sudah pagi. Setelah dia mengucapkan kata-kata ini, sisa-sisa kekuatan terakhir yang membuat Sunny terus berjalan menghilang, dan dia merosot di atas batu, dadanya naik turun dengan berat lalu jatuh. Fajar baru siap memandikan neraka terpencil di Forgotten Shore di bawah sinar matahari yang hangat. Mereka selamat. Ketiga penidur bertengger di atas tangan batu raksasa yang menonjol dari ombak hitam, seolah-olah dipegang di atas jurang tak bercahaya oleh seorang dewi. Sunny dan Casey berpelukan untuk kehangatan, sementara Nevis terbaring di tengah telapak batu, masih tak sadarkan diri. Terlihat melalui celah di armor yang hancur, kulit gadingnya pucat dan lesu. Kita berhasil! Mereka telah lolos dari cengkeraman Soul Devourer, berlayar melalui kegelapan terkutuk, dan bahkan hidup melalui pertempuran dengan penghuni kedalaman yang mengerikan. Dengan keajaiban, Sunny tidak percaya bahwa mereka benar-benar berhasil melarikan diri dengan berani. Dari saat dia mengetahui tentang kutukan pemikat yang dimasukkan ke dalam pikiran mereka oleh iblis kuno, dia merasa bahwa peluang untuk menyelamatkan diri dari pohon jahat rakus lebih dari tipis. Mungkin karena itu telah mengambil senjatanya yang paling berbahaya dan teruji. Pikirannya. Namun, entah bagaimana, mereka berhasil. Sangat lelah, Sunny menutup matanya dan mendengarkan laut yang gelap saat mundur untuk bersembunyi dari matahari yang akan datang. Tanpa menyadarinya, dia menyelinap ke dalam pelukan tidur. Saat terbangun, matahari sudah tinggi di langit. Sunny mengira akan merasa lumpuh sekarang karena adrenalin telah keluar dari tubuhnya yang babak belur, tetapi, yang mengejutkannya, dia bahkan tidak merasakan sakit seperti yang dia perkirakan. Blood Wave benar-benar atribut ajaib yang dimiliki seseorang yang rentan terhadap bencana seperti dirinya. Bahkan jarinya yang patah tidak terlalu sakit lagi. Sunny masih harus mengerang sambil duduk. Casey sedang tidur di sisinya, sama terkurasnya oleh kejadian malam sebelumnya. Bahkan mungkin lebih. Wajahnya yang halus tampak rentan dan pucat, berkerut cemas. Sunny menghela napas. Nevis belum mendapatkan kembali akal sehatnya. Pada suatu saat dia tidur, gadis buta itu menggunakan jubahnya untuk menutupi Changing Star, membantunya menjaga kehangatan. Nev berbaring diam dan tidak bergerak, wajahnya pucat pasi. Hanya suara napasnya yang pelan yang memberitahu Sunny bahwa dia masih hidup. Dia gemetar, mengingat pemandangan mengerikan dari dagingnya yang tercabik-cabik memulihkan diri dalam wadah api yang memurnikan. Melepaskan nyala api itu selalu sangat merugikan Nevis, menyebabkan rasa sakit dan penderitaannya yang tak terbayangkan. Siapa yang tahu berapa harga yang telah dia bayar untuk menarik diri dari pintu pelupaan? Dia bahkan tidak menyadari sebelumnya bahwa dia bisa menggunakannya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin ada alasan mengapa dia tidak pernah melakukannya di masa lalu. Hanya waktu yang tahu. Saatnya menilai situasi. Berpaling dari Changing Star, Sunny melihat sekeliling, mencoba memahami keadaan mereka saat ini. Hatinya berat. Jika mereka selamat dari serangan monster tentakel dan kapal karam berikutnya hanya untuk menemukan diri mereka terdampar di tengah laut terkutuk, tanpa cara untuk terus maju. Itu akan menjadi takdir yang benar-benar mengerikan. Di sebelah timur mereka, tidak ada apa-apa selain hamparan kawah kolosal yang kosong. Hal yang sama untuk Sunny membeku, memperhatikan garis gelap di kejauhan. Itu tepi barat kawah. Mereka hampir melewatinya, merasakan kegembiraan aneh yang mencengkeram hatinya,
Suni dengan cepat berbalik dan melihat ke barat. Matanya melebar. Untuk beberapa saat, kepalanya diam dan kosong. Kemudian, satu pemikiran muncul di dalamnya, kami sangat dekat. Dia duduk diam untuk waktu yang lama, melupakan segalanya. Beberapa jam kemudian, Casey akhirnya bangun. Merasa bahwa dia tidak di sampingnya lagi, dia memanggil dengan suara ketakutan, "Suni?" Dia menjilat bibirnya. "Aku di sini." Casey duduk dan mengulurkan tangannya, menemukan bahunya. "Kenapa? Kenapa kamu terdengar sangat aneh?" Suni berkedip, lalu perlahan menoleh untuk melihat gadis buta itu. Senyum tentatif menemukan jalan ke wajahnya. "Casey, kami menemukannya. Kami telah menemukan kota yang kamu lihat itu." Pada akhirnya, Nevis tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Suni benar-benar mulai mencemaskannya, tapi kemudian, pada hari ketiga, Changing Star akhirnya sadar kembali. Pada saat itu, dia sedang duduk di atas jari telunjuk tangan raksasa itu, menatap ke barat dengan perasaan hangat dan bersemangat di hatinya. Mereka melakukannya. Mereka akhirnya akan pulang. Suni tidak sabar untuk kembali ke dunia nyata. Dia bahkan tidak peduli tentang menjadi kebangkitan dan lompatan yang sesuai dalam kekuatan dan status lagi. Yang dia pedulikan hanyalah tempat tidurnya yang empuk, segunung makanan lezat, dan mandi air panas tanpa batas. Suni menunduk dan menatap Nevis, mencoba memastikan apakah ada yang salah dengan dirinya. Di Webtoons, salah satu karakter pasti menderita sesuatu seperti amnesia tepat sebelum keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi Changing Star sepertinya baik-baik saja. Dia masih Nev yang sama yang dia kenal, tinggi, kokoh, dan anehnya jauh, seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang memisahkannya dari seluruh dunia. Ketika tatapan mata abu-abunya yang mencolok tertuju padanya, Suni merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dia tersenyum. "Syukurlah." Nevis mengerutkan kening, menundukkan kepalanya. Dan kemudian bertanya dengan nada datar, "Mengapa Anda tersenyum?" Menyadari bahwa dia menyeringai lebar seperti orang bodoh, Suni berkedip, lalu mencoba mengangkat bahu dengan ketidakpedulian palsu. Batalkan. Alihkan perhatiannya. Lihat di belakangmu." Melihat apa yang terbentang di barat adalah salah satu alasan suasana hatinya yang baik, jadi itu tidak terlalu berlebihan. Nev menatapnya selama beberapa saat, lalu menghela nafas dan berbalik. Di belakangnya, tembok kota tinggi yang dibangun dari batu abu-abu yang dipoles menjulang tinggi di atas lereng kawah kolosal. Tembok itu adalah tanda bahwa semua penderitaan mereka tidak sia-sia, dan semua impian mereka akan menjadi kenyataan. Itu harapan. Budak Bayangan bab 123. Segera setelah Nevis akhirnya sadar kembali, mereka bersiap untuk meninggalkan perlindungan tangan batu raksasa itu. Pagi baru saja dimulai, jadi ada banyak waktu untuk melintasi jarak yang tersisa dan keluar dari kawah yang dalam dan luas. Jika semuanya berjalan dengan baik, mereka akan bertemu matahari terbenam berikutnya di atas tembok tinggi kota misterius itu. Tentu saja, banyak hal yang bisa salah antara sekarang dan nanti. Tapi, entah kenapa, Suni merasa optimis. Ini adalah momen langka bagi hatinya yang sinis dan paranoid. Sama seperti sebelumnya, Suni dan Nev bergiliran turun beberapa puluh meter dan menurunkan Casey satu sama lain dengan bantuan tali emas. Namun, mereka telah tumbuh jauh lebih kuat sejak terakhir kali mereka harus melakukannya. Suni ingat betapa melelahkannya turun dari patung ksatria raksasa dengan cara itu dan tertawa kecil. Sekarang, dia merasa bisa melakukannya 3 kali berturut-turut dan jauh lebih cepat juga.
Meskipun dia telah menghabiskan beberapa hari terakhir dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya dan membawa tubuhnya ke titik di mana ia akan mati, sekarang tidak ada yang lain selain kekuatan tangguh yang mengisi otot-ototnya. 2 bulan yang telah mereka habiskan di neraka berbahaya labirin merah. Terus-menerus berjuang untuk hidup mereka dan membunuh monster yang tidak boleh dihadapi oleh penidur satu demi satu, telah membuat mereka bertiga jauh lebih kuat. Sunni ragu banyak dari mereka yang terbangun pernah mengalami inisiasi kejam ini dan hidup untuk menceritakan kisah itu. Begitu dia kembali ke dunia nyata, kemungkinan besar dia akan dianggap sebagai salah satu perwakilan elit dari generasi saat ini. Itu mungkin benar-benar menjadi masalah. Yah, dia selalu bisa menyalahkan segalanya pada Nephis. Dia sudah hampir menjadi keberadaan mitos. Putri terakhir dari klan api abadi yang legendaris. Salah satu dari sedikit orang yang terbangun dalam sejarah yang berhasil menerima nama sejati di mimpi buruk pertama, siswa teratas dalam kumpulan sleeper di akademi, dan sebagainya. Orang-orang akan dengan mudah percaya bahwa anak ajaib seperti dia mampu dan bersedia memikul 2 orang lemah yang menyedihkan di punggungnya sampai ke gerbang. Sunni hanya harus memilih kata-katanya dengan hati-hati saat menjelaskan peristiwa yang mengarah pada kembalinya mereka yang penuh kemenangan. Untungnya, dalam hal itu, dia adalah seorang master. Menghibur dirinya sendiri dengan pikiran seperti itu, dia bahkan tidak menyadari aliran waktu. Segera, mereka sudah mendekati tanah. Tepat sebelum melompat ke lumpur hitam yang lembut, Nephis menatap Sunni dan berkata, tetap waspada. Dia tidak perlu mengingatkannya. Sunni tahu bahwa peregangan terakhir seringkali yang paling berbahaya, kebanyakan karena wajar bagi orang-orang membiarkan diri mereka santai pada saat-saat ini. Dengan keyakinan palsu bahwa yang terburuk sudah berlalu. Banyak yang bangkit tewas secara tragis dengan tujuan mereka sudah di depan mata. Dia tidak berencana menjadi salah satu dari mereka. Sunni dengan hati-hati menurunkan Casey, memperhatikan saat Nef membantunya keluar dari lingkaran tali, dan melompat turun. Dia mendarat di tanah dalam gulungan yang gesit, segera melompat berdiri dan mengulurkan satu tangan, siap untuk memanggil Midnight Sun pada saat itu juga. Namun, tidak ada yang mencoba membunuh mereka. Sunni dan Nephis bertukar pandang tegang, lalu berjalan perlahan ke depan. Dengan setiap menit, dinding abu-abu yang jauh semakin dekat. Pada titik tertentu, Sunni memberi isyarat agar Changing Star berhenti dan berbalik, penasaran untuk melihat patung yang tangannya menyelamatkan mereka dari tenggelam di kedalaman gelap laut terkutuk. Di luar sana, di lereng kawah kolosal, sedikit miring ke samping, patung raksasa wanita kurus berjubah tipis menjulang di atas lumpur hitam. Dia cantik dan anggun, dengan pinggang ramping dan lengan halus terentang ke langit, seolah mencoba merangkul mereka. Setidaknya begitulah penampilannya dulu sekali. Sekarang, salah satu lengannya patah, dengan hanya bahunya yang tersisa di tempatnya. Untungnya, yang lain masih ada di sana, dan telah berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi ketiga penidur pada saat mereka sangat membutuhkan. Seperti yang diharapkan Sunni, ada 7 bintang bersinar yang terukir di permukaan batu jubahnya. Namun, yang paling menggelitik rasa ingin tahunya adalah kenyataan bahwa seperti ksatria raksasa, wanita anggun itu tampaknya kehilangan kepalanya. Sekali lagi, Sunni bertanya-tanya apakah para raksasa batu ini awalnya diciptakan tanpa wajah, atau sesuatu telah memenggal kepala mereka lama kemudian karena kemarahan yang merusak. 7 kepala terpenggal menjaga 7 anjing laut, pikirnya, mengingat penglihatan menakutkan Casey.
Misteri penglihatan itu sangat menggoda. Namun, sepertinya itu ditakdirkan untuk tetap tidak terpecahkan. Sunny ragu dia akan pernah kembali ke tempat terkutuk ini setelah kembali ke dunia nyata. Ada banyak wilayah di alam mimpi, dan hampir semuanya jauh lebih baik daripada pantai terlupakan yang mengerikan. Persetan dengan semua omong kosong ini, mengirim ucapan terima kasih dalam diam kepada patung yang telah menyelamatkan nyawa mereka, Sunny berbalik dan menuju ke barat. Saat mereka mendekati bagian lereng yang hampir vertikal, sesuatu yang berbahaya akhirnya terjadi. Saat Sunny hendak menginjak batu lebar yang terkubur lumpur, tiba-tiba batu itu bergeser dan berguling ke samping. Raungan yang mengerikan bergema melintasi kehampaan yang luas dari kawah kolosal, membuatnya menggigil ketakutan. Khawatir ada sesuatu yang merayap dari bawah tanah, Sunny melompat mundur dan mengeluarkan pedangnya. Di sisinya, Nevis melakukan hal yang sama, sementara Casey dengan cepat mundur agar tidak menghalangi. Namun, tidak ada yang bergerak di lumpur. Tidak ada binatang raksasa yang bangkit darinya untuk berpesta daging mereka. Tidak ada kekejian yang mengerikan yang mengulurkan anggota tubuhnya untuk menarik mereka ke bawah tanah ke dalam rahangnya. Lalu, apa yang membuat raungan mengerikan itu? Saat Sunny berusaha memahami apa yang sedang terjadi, rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk kaki kanannya. Melihat ke bawah, dia melihat. Batu sialan itu mengunyah tulang keringnya. Batu itu, yang ternyata adalah makhluk mimpi buruk yang aneh, memperlihatkan mulut penuh gigi panjang dan tajam di permukaannya. Ia dengan canggung berguling beberapa kali untuk mencapai Sunny dan kemudian mencoba menusukkan taringnya ke dagingnya yang lembut. Itu mungkin telah menggigit kaki Sunny hingga bersih, tapi, untungnya, sepatu bot kulit kain kafan dalang ternyata terlalu keras untuk rahang batu itu. Jadi itu hanya mengunyah kulitnya dengan kebencian yang tidak berdaya. Situasinya menyakitkan, tetapi sama sekali tidak berbahaya. Sunny menatap batu itu, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Nevis dengan bingung. Ekspresinya acuh tak acuh seperti biasa. Tetapi setelah sekian lama mereka menghabiskan waktu bersama, dia bisa mengenali jenis hiburan serupa yang tertulis dengan jelas di wajahnya. Sunny meregangkan otot-ototnya, mengangkat kaki yang terperangkap ke udara dan menggoyangkannya beberapa kali, mencoba menerbangkan batu bodoh itu. Namun, monster aneh itu sangat keras kepala. Dengan gemuruh-gemuruh lainnya, dia menggandakan upayanya untuk menggerogoti tulang kering Sunny, gigi batunya hampir hancur karena semua tekanan yang diberikan padanya. Sungguh hal yang menyedihkan. Satu-satunya harapan untuk membunuhku adalah jika aku mati karena kesal, pikir Sunny dengan dahi berkerut bingung. Bagaimana mungkin makhluk mimpi buruk seperti ini ada? Kurasa ada pecundang bahkan di antara jenis mereka, sambil menggelengkan kepalanya. Sunny membiarkan bayangan itu membungkus diri di sekitar pecahan tengah malam dan membawa ujung pedangnya ke atas batu lapar dengan seluruh kekuatan yang dia miliki. Tachi menghadapi beberapa perlawanan, tetapi pada akhirnya berhasil menembus dan menghancurkan tubuh batu monster itu. Makhluk aneh itu mati saat masih berusaha menggigit Sunny, menantang sampai akhir. Saat sisa-sisa batu yang hancur jatuh ke dalam lumpur, suara mantra berbisik, "Kamu telah membunuh monster yang terbangun, Rolling Stone. Bayanganmu semakin kuat, kamu punya." Melihat ekspresi aneh di wajah Sunny, Nevis bertanya, "Apa yang salah?" Dia menatapnya dan berkedip beberapa kali. Aku baru saja menerima memori." Changing Star mengangkat alisnya dan berkata dengan nada terangkat, "Itu bagus." "Memori jenis apa?"
Suni menggaruk kepalanya, ragu-ragu, lalu menjawab, itu batu biasa. Budak Bayangan bab 124. Segera, mereka berdiri di bawah tembok batu kota misterius yang tak tertembus. Di belakang mereka, jurang besar dari kawah yang luas membentang ke cakrawala. Di suatu tempat di depan, satu-satunya benteng manusia di wilayah yang menjijikkan di alam impian ini telah menunggu. Itu berjanji untuk membebaskan mereka dari tempat gelap ini dan membawa mereka pulang. Suni benar-benar tidak sabar untuk akhirnya menyelesaikan mimpi buruk ini. Tembok kota dibangun dari lempengan besar granit abu-abu. Masih basah oleh sentuhan dingin laut terkutuk itu, batu-batu kuno yang sudah lapuk itu tampak nyaris menghitam. Meskipun ribuan tahun telah berlalu sejak pembangun misterius tembok itu menghilang ke dalam kabut waktu, itu masih tampak monumental dan tak tergoyahkan. Sambungan di antara lempengan granit hampir tidak cukup lebar untuk memasukkan bilah sempit. Mendongak, Suni mencoba menebak ketinggian tembok. Itu harus setinggi 60 meter, setidaknya 2 kali lebih tinggi dari penghalang pertahanan Awaken Academy, yang dibangun dengan bantuan teknologi modern dan berbagai kemampuan aspek. Untuk beberapa saat, dia bertanya-tanya tentang orang-orang yang telah mendirikan tembok ini, kota di belakangnya, dan patung-patung raksasa yang masih berdiri sendirian di pantai terpencil tanah terkutuk ini. Ciptaan mereka telah bertahan dari gempuran kegelapan dan waktu, tetapi penciptanya telah tiada. Siapakah mereka? Nasib buruk apa yang menimpa warga kota yang hancur itu? Tapi kemudian, Suni dengan marah menggelengkan kepalanya. Misteri ini tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Dia akan pulang, tidak pernah kembali ke jurang kengerian dan keputusasaan yang mengerikan ini. Biarkan orang lain menyelesaikannya. Setelah istirahat sejenak, mereka memutuskan bahwa akan lebih mudah untuk memanjat tembok daripada mengitarinya untuk mencari pintu masuk. Bahkan jika mereka menemukan sebuah gerbang, tidak ada jaminan bahwa itu akan terbuka. Mendaki granit basah bukanlah tugas yang mudah, tetapi entah bagaimana mereka berhasil. Ketika tidak ada yang bisa digunakan sebagai penahan, Suni dan Nevis terpaksa menggunakan pedang mereka dengan memasukkannya ke sambungan di antara lempengan. Beberapa pemotongan yang tidak menyenangkan kemudian, mereka menemukan ritme yang tepat dan membuat kemajuan cepat. Ditingkatkan oleh pecahan jiwa dan pecahan bayangan yang dikonsumsi. Serta regimen pelatihan yang kejam dari pertempuran tanpa akhir untuk bertahan hidup, tubuh mereka penuh dengan kekuatan dan daya tahan. Keduanya berada di puncak kemampuan fisik manusia. Tak lama kemudian, mereka telah mencapai puncak tembok besar dan memanjat tepinya. Bahkan tanpa perlu mengatur napas, Suni dengan lapar merangkak ke depan, melompat berdiri, dan menatap ke bawah. Dalam kesunyian berikutnya, dia bisa mendengar suara tali emas menggores batu. Namun, jantungnya berdetak lebih kencang. Segera, Nevis dan Casey bergabung dengannya. Gadis buta itu memegang pundaknya dan bertanya, suaranya cerah dan penuh harapan, "Suni? Apa yang kamu lihat?" Dia menjilat bibirnya. Di bawah mereka, sebuah kota yang luas terbengkalai. Bangunan batu yang indah hancur dan hancur, banyak di antaranya berubah menjadi tumpukan puing belaka. Tidak ada orang yang berjalan di sepanjang jalan yang lebar, tidak ada suara gemuruh yang mengusir kesunyian. Di bawah langit kelabu yang dingin, kota yang hancur itu tampak mati dan sedih. Tidak mungkin untuk mengatakan bencana mengerikan apa yang terjadi di sini, tetapi jelas bahwa itu tidak wajar.
Banyak rumah yang runtuh dihitamkan oleh api, dengan bekas cakaran yang terpotong pada pecahan dinding yang masih berdiri. Di sana-sini, tulang mengerikan dari kengerian kuno menonjol dari tanah, menceritakan kisah pertempuran putus asa yang pasti pernah terjadi di jalan-jalan ini, dahulu kala. Melihat lebih dekat, Sunny merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ada sosok-sosok aneh yang bergerak melalui puing-puing, dan bahkan lebih banyak lagi yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Melihat mereka memenuhi dirinya dengan rasa takut yang sedingin es. Kota yang hancur itu penuh dengan nightmare creatures. Ada sebuah kota besar yang hancur yang dibangun dari batu lapuk. Dan ada banyak monster yang berkeliaran di jalan-jalannya. Seperti yang kamu katakan akan ada. Tembok kota yang tinggi tempat mereka berdiri selebar jalan. Itu membentang tanpa henti di kedua arah, melingkupi reruntuhan yang luas menjadi lingkaran yang anehnya sempurna. Seringkali, ada menara yang dibangun di badan granitnya yang tidak bisa ditembus, berfungsi sebagai benteng melawan musuh potensial. Siapa yang mengira bahwa suatu hari penghalang besar ini tidak akan berfungsi untuk mengusir monster yang mengerikan. Tetapi untuk menjaga agar kengerian yang sebenarnya tetap terpenjara di dalam, tapi Sunny tidak terlalu tertarik dengan tembok itu. Dia bahkan tidak terlalu tertarik pada monster. Sebaliknya, matanya tertuju pada bukit tinggi yang menjulang tinggi di atas reruntuhan. Di bukit itu, ada sebuah kastil yang megah berdiri di atas bukit di tengah reruntuhan. Sepertinya seperti sesuatu dari legenda. Dindingnya dibangun dari batu putih bercahaya, dengan menara tinggi dan menara megah menembus langit. Berdiri di atas kota seperti simbol harapan, satu-satunya hal di neraka ini yang tampaknya tidak tersentuh oleh kegelapan dan senyum lebar muncul di wajah Casey. Ya, ini kastil yang kulihat. Namun, Sunny tidak mendengarnya. Saat dia menggambarkan kemegahan kastil yang cerah kepada gadis buta itu, tatapannya secara tidak sengaja meluncur ke belakang. Sekarang, yang bisa dia lihat hanyalah siluet gelap menara siklop yang menjulang di atas dunia seperti tombak tidak suci yang terbuat dari darah yang membeku. Begitu Sunny melihatnya, hatinya dicekam rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah Crimson Spire. Perasaan ngeri yang dipancarkannya sudah cukup untuk membuatnya tidak pernah ingin melihatnya lagi. Namun, dia tidak bisa berpaling. Di sisinya, Nevis juga menatapnya, pikirannya penuh misteri. Ada ekspresi tegang dan gelap di wajahnya. Setelah beberapa detik berlalu, Changing Star akhirnya bisa menenangkan diri dan berbalik. Melihat ke arah kastil, dia mengerutkan kening dan berkata, bentangan terakhir menuju benteng mungkin sangat berbahaya. Kita tidak boleh terburu-buru. Ayo cari jalan turun dulu. Budak Bayangan bab 125. Baik Nevis maupun Sunny tidak ingin turun dari tembok, karena itu akan membuat mereka tidak punya jalan mundur jika sesuatu yang buruk terjadi. Tanpa perlu membicarakannya, mereka telah memutuskan untuk menjelajahi menara terdekat dan melihat apakah ada cara yang cocok untuk turun dari dinding di dalamnya. Mereka mengikuti dinding yang agak bengkok ke utara, mengawasi reruntuhan di bawah. Dari waktu ke waktu, Sunny dapat melihat bentuk-bentuk makhluk yang bergerak melalui jalan-jalan kota kuno yang sunyi. Namun, sepertinya tidak ada yang tertarik untuk memanjat benteng granitnya yang tinggi. Untuk saat ini, mereka aman. Namun, dia tidak merasa aman. Malahan, dia terus melirik poros Crimson Spire yang jauh dan menggigil. Hal itu benar-benar terlalu tidak menyenangkan. Untung kita akan segera keluar dari sini.
Itulah satu-satunya pikiran yang mencegahnya jatuh ke dalam kepanikan yang tidak rasional. Perjalanan mereka melalui Forgotten Shore akan segera berakhir. Mereka telah mengalami banyak hal dan bertahan melalui banyak hal. Kadang-kadang, dia bahkan tidak yakin bahwa mereka akan keluar dari sini hidup-hidup. Tapi sekarang, semua penderitaan mereka akan segera terbayar. Jalan menuju kebebasan sudah di depan mata mereka. Mereka hanya harus mengatasi satu rintangan terakhir ini untuk pulang dengan kemuliaan. Segera, mereka mendekati salah satu menara besar yang dibangun di dinding. Strukturnya berbentuk bulat, menjulang di atas tanggul utama setinggi belasan meter. Ada gerbang kayu lebar yang mengarah ke dalam menara, yang sudah lama rusak, dengan hanya beberapa serpihan yang tersisa di engsel besi kuno. Di belakang pintu, tidak ada apa-apa selain kegelapan. Sunni merasa pemandangan pintu masuk ini agak menyeramkan. Tentu saja, kegelapan bukanlah apa-apa baginya. Dan lagi, tiba-tiba, Casey menarik bahunya, memaksa Sunni untuk berhenti. Baik dia maupun Nevis menoleh padanya, tangan mereka terulur dan siap untuk memanggil pedang mereka. Ada apa, Casey? Sunni bertanya, khawatir. Dalam beberapa situasi, gadis buta itu mampu mengenali bahaya sebelum mereka bisa. Pendengaran dan indera penciumannya yang tajam memungkinkannya untuk terkadang melihat hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia normal. Sekarang, ada cemberut di wajah Casey. Memalingkan kepalanya sedikit, dia berbisik, mendengarkan. Sunni menahan napas dan mengikuti kata-katanya, menajamkan pendengarannya hingga batasnya. Segera, dia bisa membedakan suara aneh yang datang dari dalam menara. Gigit, gigit, kegentingan, mengunyah. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang dimakan di sana, daging dan tulang digiling oleh gigi tajam. Suara memuakkan dari daging yang robek dan dikunyah membuatnya meringis. Sunni dan Nevis saling memandang, lalu memanggil pedang mereka. Seperti biasa, sebelum keduanya bergerak maju, Sunni mengirimkan bayangannya untuk menyelidiki calon musuh. Bayangan meluncur di bebatuan, dengan cepat mendekati menara. Kemudian, ia terjun ke dalam kegelapan dan menyembunyikan diri di bawah naungan luas yang menembus bangunan itu. Sunni bisa melihat ke dalam. Hal pertama yang dia lihat adalah beberapa monster mati tergeletak di atas batu dalam genangan darah. Jejak berdarah yang tertinggal di lantai batu menunjukkan bahwa tubuh besar mereka diseret ke sini oleh sesuatu yang sangat kuat. Mereka dipotong-potong dan dikeluarkan isi perutnya, seolah didandani oleh seorang tukang daging yang antusias. Kemudian, dia melihat tumpukan besar tulang yang digerogoti tergeletak di atas batu. Beberapa dari mereka masih memiliki potongan daging yang menempel, sementara yang lain dibelah dan dikosongkan bahkan dari sumsumnya. Hal berikutnya yang dia lihat adalah api menyala dalam lingkaran pecahan batu, dengan beberapa tusuk sate daging monster terpanggang di atasnya. Di sebelah api, sumber suara mengunyah dan berderak sedang duduk di atas batu, mengunyah tulang rusuk yang dipanggang dengan baik. Itu adalah manusia. Bahkan, itu adalah seorang wanita muda. Dia tampaknya hanya sedikit lebih tua dari mereka bertiga. Sunni berkedip. Wanita muda itu tinggi dan menarik. Dia memiliki mata coklat dan rambut coklat yang indah, yang saat ini diikat dengan kepang sederhana. Perawakannya sangat atletis, dengan otot-otot ramping yang terdefinisi dengan sempurna menggelinding di bawah kulit zaitun yang berembun di setiap gerakan. Dan ada, banyak kulit yang dipajang, karena dia hanya mengenakan tunik putih pendek yang provokatif, ditambah dengan pelindung kaki perunggu, vambraces,
dan Cuires dengan Pteruges kulit. Sementara Nevis ramping dan lentur, orang asing ini memancarkan vitalitas dan semangat. Segala sesuatu tentang dirinya mewah dan murah hati, meneriakkan kekuatan, potensi, dan kekuasaan. Namun, bagian yang paling aneh adalah ada ekspresi yang benar-benar santai, nyaman, dan bahagia di wajahnya. Selama berbulan-bulan di Forgotten Shore, Sunny tidak pernah, sedetik pun, membiarkan dirinya menurunkan kewaspadaannya sepenuhnya. Nevis atau Casey juga tidak. Bahkan di saat-saat istirahat yang langka, terlindung dalam keamanan yang dapat diandalkan, mereka selalu sedikit tegang, mengharapkan semua jenis kengerian menimpa mereka dalam serangan gigi, racun, dan cakar. Bahkan saat berada di bawah kutukan Soul Devourer, selalu ada bayangan tak terlihat di hati mereka. Namun, wanita muda itu tampaknya sangat puas berada di tempat terkutuk ini. Nyatanya, dia terlihat lebih bahagia daripada Sunny, bahkan di dunia nyata. Saat Sunny memperhatikan, wanita muda itu melahap daging monster malang itu dengan sembarangan. Jus mengalir di wajah dan jari-jarinya. Selesai dengan daging, dia menggigit tulang itu sendiri. Matanya melebar. Tulang keras dari makhluk mimpi buruk dengan mudah dihancurkan di antara giginya. Dan, menutup matanya dengan senang, gadis itu melanjutkan untuk menyedot sumsumnya, lalu mengunyah dan menelan sebagian besar tulang itu sendiri. Kegentingan, kegentingan, gigit, kegentingan. Selesai dengan tulang rusuknya, dia melemparkan sisa-sisanya ke tumpukan tulang yang cukup besar di kakinya, bersendawa dengan keras tanpa kesopanan apapun. Lalu segera mengulurkan tangannya untuk mengambil sepotong daging monster lain dari api, dan menenggelamkan giginya ke dalam. Sunny berkedip beberapa kali lagi, lalu mengalihkan pandangannya ke belakang dan menatap Nevis. "Apa yang Anda lihat?" Dia berlama-lama sebentar, dan kemudian berkata dengan nada ragu-ragu, "Yah. Entah itu gadis manusia yang sangat lapar, atau iblis yang sangat rakus."